Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Rizky. Video ini adalah sebagai presentasi tugas besar aplikasi CFD untuk tahun ajaran tahun perkuliahan 2020-2021. Jadi untuk tugas besar saya itu diberikan judul Vacuum Degasser Format Gas Separation System under Various Suction Pressure. Ya, untuk garis besarnya, untuk outline-nya ada abstrak, intro, metodologi, kemudian geometri. Jadi di dalam metodologi saya menjelaskan ada geometrinya, parameter-parameter apa yang dianalisis, kemudian properties dari fluida yang digunakan karena ini aliran multifasa, kemudian model dari simulasinya, kemudian perangkat lunak software yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan results and discussion, di mana saya menjelaskan aliran single fasa atau fasa tunggal, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kenapa ketika mengerjakan aliran multifasa ternyata tidak converge gitu perhitungannya, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian conclusion dan acknowledgement. Jadi sebagai abstraknya, mud gas separator itu digunakan sebagai pemisah antara lumpur pengeboran dengan gas H2S yang terkandung dari dalam pengeboran. Baik itu pengeboran minyak bumi maupun pengeboran panas bumi gitu. Jadi cara kerja alatnya ini kurang lebih seperti ini. Ini adalah skematiknya, di mana jadi campuran antara lumpur dan gas yang merupakan ya masih campuran gitu ya, karena lumpurnya mengendap di dalam gasnya mengendap di dalam lumpurnya sehingga dia menyatu, sedangkan tidak boleh seperti itu karena dengan adanya kandungan gas maka kemungkinan akan terbentuk bubble, di mana di dalam bubble itu ya selain karena H2S itu sendiri asam, keberadaan bubble itu bisa merusak komponen-komponen yang berada di dalam pengeboran gitu. Contohnya saja ya drill bitnya gitu, atau mata bornya ketika dia kena bubble yang terbentuk karena adanya gas di dalam lumpur pengeboran itu dapat merusak gitu ya, karena ada perbedaan tekanan yang cukup signifikan. Itu ada kemungkinan seperti itu. Sebelum melanjutkan, saya ingin menjelaskan sedikit dulu mengenai lumpur pengeboran. Lumpur pengeboran itu sendiri digunakan untuk mengangkat serpian-serpian batuan dari bawah tanah gitu ya. Ketika sedang dilakukan pengeboran, nanti batuan-batuan itu kan akan tercacah gitu ya. Nah, cacahan itu akan dibawa oleh lumpur pengeboran. Selain juga untuk mendinginkan komponen-komponen pengeboran, itulah. Jadi itu alasannya kenapa pemahaman di sini penting. Jadi yang akan dianalisis pada studi ini adalah hanya di bagian ini saja yang saya tandai ya. Ya, di sinilah. Dimana ketika dia masih dalam campuran yang warna biru di sini itu tidak terlalu berpengaruh untuk separasinya. Kemudian dia akan dihisap karena adanya vacuum pump di situ ya. Terhisap, kemudian dia akan kalau dilihat dari bagian sampingnya akan seperti ini, yang mana yang warna hijau ini ya fluida lumpur pengeboran atau fluida pengeboran yang sudah digassed. Kemudian ya kemana gasnya pergi itu dia akan melewatin three-way valve di sini, kemudian dikeluarkan sehingga gas discharge-nya keluar seperti itu. Jadi pemisahan gasnya itu benar-benar hanya karena ada vacuum pump di sini yang akan menarik gas ke three-way valve, sedangkan karena suction pressure-nya tidak cukup besar untuk menarik lumpur pengeborannya karena perbedaan massa jenis yang cukup signifikan, jadi lumpur pengeborannya harusnya akan jatuh gitu saja. Atau kemudian dia mengalir sendiri ke bawah sini sehingga bisa digunakan ulang untuk processing selanjutnya untuk si lumpur ini.
Ya, jadi ada beberapa objektif dari studi ini. Yang pertama adalah untuk menganalisis variasi suction pressure terhadap waktu yang dibutuhkan untuk eh, gasnya keluar. Kemudian apabila ada kemungkinan untuk mengoptimasi geometrinya, misalnya terbentuk wake atau terbentuk ya daerah-daerah yang tidak diinginkan pada tank di sini, itu bisa dioptimasi untuk geometrinya. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat perkembangan selanjutnya terhadap alat yang sudah ada berdasarkan hasil numeriknya. Seperti itu. Jadi beberapa metodologinya, yang pertama adalah seperti saya sudah sebutkan, ada geometrical model. Jadi ini adalah tangki di mana fluida pengeboran atau lumpur pengeboran itu dipisahkan uh, dari gasnya, itu di gas dia. Jadi ini cross sectionnya. Kalau dilihat tadi di atas, ini ada bagian di mana lumpurnya jatuh gitu ya. Tapi kalau di geometri saya tidak saya buat. Kenapa begitu? Satu, untuk mensimplifikasi geometrinya. Dua, saya beberapa kali mencoba ketika meshing, itu ternyata ketika ada bagian dalam di sini, itu meshnya gagal. Gitu. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa gagal karena hasilnya nanti ya jadi kotak aja gitu. Sedangkan kalau tanpa adanya bagian yang silinder tadi, yang ini ya, yang memisahkan gas di mana lumpurnya bisa mengalir ke bawah, jatuh, itu ketika tidak ada geometri itu ya dia tidak ada masalah untuk meshingnya. Jadi sayang sekali saya harus terpaksa membuat kompromi dari geometrinya karena alasan tersebut. Kemudian parameter yang dianalisis adalah suction pressure-nya. Jadi di sini kan tadi ada suction pressure. Dengan memvariasikan suction pressure, saya ingin mempelajari bagaimana sebenarnya ketika suction pressure ini divariasikan, apakah nanti gasnya akan tersedot lebih cepat, atau bahkan mungkin lumpurnya nanti akan ikut, yang mana tidak diinginkan. Atau kalau suctionnya kurang besar, mungkin nanti uh, lum ya lumpurnya tidak ikut tentunya, tapi gasnya nanti bisa akan tertinggal gitu. Masih masih ada di dalam lumpurnya, masih masih menjadi campuran. Itu juga tidak diinginkan. Jadi yang mau dioptimasi adalah sebenarnya suction pressure harus berapa agar dia bisa terpisah dengan baik gitu. Kemudian ya itu akan ketika disimulasikan itu divariasikan dengan increment 1 kilopascal dari atmosferik hingga 95 kilopascal absolutnya. Jadi kemudian untuk properti fluidanya karena ini aliran multifasa, jadi ada dua fluida yang digunakan, yaitu water based drilling fluid atau ya ini lumpur pengeborannya yang berbasis air, di mana dia memiliki komponen 0,5% starch sehingga dia punya densitas massa atau massa jenis 1050 kg per meter kubik dengan viskositas dinamik 0,001 pascal second. Kemudian untuk H2S, karena ini diasumsikan H2S-nya itu pada keadaan atmosferik, karena mesin ini dioperasikan di permukaan gitu ya, jadi saya asumsikan ya keadaan atmosferik, sehingga punya mass density 1,36 kg per meter kubik dengan dynamic viscosity 0,00012 pascal second. Tentunya kalau density dari gas itu akan berubah-ubah tergantung dari tekanannya ya. Jadi ini karena hanya diasumsikan berada di dalam atmospheric condition dan saya melakukan perhitungannya berdasarkan ya saya mengasumsikan H2S ini gas ideal gitu ya. Jadi saya mendapatkan density-nya 1,36 kg per meter kubik gitu. Kemudian model simulasinya dibentuk sehingga menjadi simulasi yang transient dengan delta T 0,05 sekon dan total perhitungan sama 8 sekon dengan fluidanya dianggap incompressible walaupun H2S tentunya compressible tapi karena compressibility-nya compressibility dalam alat ini tidak signifikan maka ini bisa dianggap incompressible. Subsonic karena tidak ada kecepatan di atas kecepatan suara. Multifasa dengan aliran rencana awalnya adalah VOF atau volume of fluid
dan turbulen dengan LES, dengan menginclude adanya gaya-gaya gravitasi, kemudian dianggap sebagai isothermal atau tidak ada energy equation yang diperhatikan gitu. Dari inlet, jadi ini bagian inletnya akan terdiri dari mixture gas dengan lumpurnya, dengan dianggap bahwa lumpurnya itu mengisi 90% dari volume yang tersedia di sini. Jadi rasio rasio antara lumpur dengan gas itu 9:1. Ya, kemudian di set sehingga dia mengalir sebesar 0,1 kg per sekon. Jadi nanti kurang lebih itu kecepatan inletnya sekitar 0,03 itu untuk lumpurnya. Kemudian kalau gasnya saya ikutin aja 0,03 seperti itu. Kemudian lumpur dan gas akan keluar dari outlet yang berbeda. Jadi seperti di model tadi, gas akan keluar dari outlet yang kecil di sini, di suction di situ. Kemudian untuk lumpurnya akan keluar dari bawah situ. Oh ya, kemudian ya tentunya lumpur keluar dari sini karena gravitasi, sedangkan gas dikeluarkan dari sini karena suction, begitu ya rencananya. Kemudian software yang digunakan, geometri dimodelkan dengan SolidWorks, kemudian untuk simulasi CFD-nya digunakan CFD Soft, yang merupakan software yang dibuat oleh CCIT Group. Kemudian mesh generation dan CFD simulation digunakan CFD Soft, dan post processing menggunakan ParaView. Jadi untuk analisis single phase itu saya menggunakan lumpurnya langsung, jadi tidak pakai air gitu ya. Untuk memodelkannya, tentunya langkah pertama adalah meshing. Jadi di meshing di sini saya menggunakan refinement 2 kali, surface refinement sebesar 2 maksimumnya dengan NX, NY, dan NZ. Jadi ke arah sana itu X ya. Jadi NX, NY, dan NZ-nya 80, 40, dan 40 masing-masing. Ya, kemudian dengan mesh demikian didapatkan hasil seperti ini. Saya rasa ini cukup baik, cukup menggambarkan bagaimana diskritisasinya nantinya. Kemudian hasilnya ketika menggunakan single phase itu ternyata mendapat residu yang ya cukup baik ya, mendekati 0. Meskipun kita bisa lihat di sini residu untuk tekanan masih cukup besar, tapi saya anggap sudah oke. Dari situ residualnya di monitor, kemudian menunjukkan bahwa hasilnya convergen gitu ya. Hasilnya, saya zoom out dulu. Hasilnya demikian. Ini untuk hasil gradien tekanan, dan ini untuk hasil gradien kecepatan. Sepertinya untuk di model yang saya tunjukkan di sini, jadi saya sebenarnya membentuk beberapa model, cuma ada yang tidak sempat saya screenshot gitu ya. Di sini mungkin suction pressure terlalu besar, saya tidak untuk perhitungannya saya tidak mendetail untuk suction pressure di sini. Jadi didapatkan profil yang demikian gitu ya. Di bawah sini pressure rendah, kemudian di sini cukup tinggi karena tentunya fluidanya akan menabrak situ ya. Di sini pun demikian, fluidanya sebagian akan jatuh ke sini tentunya, dan sebagian ke sana. Untuk model yang ini, kenapa seperti ini? Karena saya tidak tidak mengaktifkan gravitasi ya, jadi seperti ini. Seharusnya ke bawah tentunya. Sehingga menurut saya dari pemodelan ini sudah cukup baik begitu ya untuk single phase-nya. Tapi tentunya simulasi ini ditujukan untuk multi-phase flow. Yang mana sayangnya ketika mengalirkan di multifasa, jadi karena tadi simulasinya dimulaikan untuk 8 detik gitu ya. Ketika saya mensimulasikan dengan aliran multifasa, itu saya mencoba beberapa cara gitu. Yang pertama menggunakan model volume of fluid atau metode volume of fluid, ternyata memberikan ya tidak bisa running justru. Sehingga saya mencoba-coba
mengganti-ganti variabel dari volume of fluidnya, mungkin ada saya kesalahan input, tapi setelah 2 minggu saya mencoba ternyata tidak berpengaruh gitu, tetap hasilnya ya tidak memberikan hasil gitu ya. Sedangkan ketika saya menggunakan Eulerian, tentunya kalau Eulerian sayangnya di CFD Soft sepertinya tidak bisa menjalankan dengan baik pula, jadi itu pun gagal. Kemudian saya mencoba Eulerian Lagrangian, meskipun eh, material diskritnya itu merupakan gas, harusnya kan menggunakan volume of fluid gitu ya, atau Eulerian karena fluida dengan fluida. Sedangkan Eulerian Lagrangian digunakan untuk fluida dan solid. Jadi meskipun saya pikir tidak terlalu akurat, mungkin cuma cukup baik mungkin dengan saya memodelkan dengan Eulerian Lagrangian gitu ya. Ya kenapa tidak akurat? Tentunya karena viskositas dari H2S jadi tidak dipertimbangkan karena ya solid tidak punya viskositas gitu ya. Ya jadi walaupun begitu karena Eulerian Lagrangian itu bisa dicoba di running, sehingga saya mencoba. Kemudian ketika saya menggunakan Eulerian Lagrangian ternyata hasilnya pun tidak baik begitu ya. Beberapa kali saya mencoba hasil sehingga dia tidak konvergen, sehingga maksudnya residunya itu masih tinggi, itu tidak saya tunjukkan di sini. Yang saya tunjukkan yang residunya itu menurun, jadi secara tren baik, tapi dia perhitungannya selesai di 0,5 sekon. Bukan selesai dia benar-benar berhenti, dia tulis end, tidak. Tapi dia tidak running lagi, jadi saya tinggal selama 12 jam. Jadi sekitar 1 jam pertama dia sampai 0,5 sekon, dia berjalan dengan normal. Tapi ya 11 jam yang kemudian itu tidak dilanjutkan ternyata perhitungannya. Jadi saya coba lagi berulang-ulang dan hasilnya begitu lagi, dia berhenti di sekitar 0,5 sekon, kadang dia berhenti di 1 sekon, kadang dia berhenti di 2,5 sekon. Tapi dengan begitu perhitungannya jadi tidak selesai begitu. Yang mana sangat disayangkan karena sebenarnya kalau menggunakan Eulerian Lagrangian kadang kalau selesai dia tidak konvergen gitu. Maksudnya sampai 8 detik dia tidak konvergen. Jadi itu ya saya mencoba-coba beberapa kali percobaan dan hasilnya kurang lebih menjadi seperti itu saja gitu. Jadi kalau dia selesai biasanya hasil tidak konvergen, sudah sampai 8 detik dia tidak konvergen, atau dia menunjukkan tren akan konvergen tapi perhitungan tidak selesai begitu. Jadi sayang sekali tidak bisa saya menyelesaikan untuk tugas besar dari CFD ini, sehingga ya meskipun hasilnya tidak baik begini ya, ya saya tentunya prefer kalau ini selesai begitu karena ya tugas ini menarik ya. Jadi ini hasil residunya tidak selesai, kemudian tentunya karena hasilnya aliran motivasi tidak memberikan hasil yang diinginkan, yaitu dengan VOF dan Eulerian tidak bisa di start perhitungannya, atau bisa kemudian langsung terminate begitu ya, cuma beberapa detik dia terminate. Kemudian Eulerian Lagrangian kalau tidak fail ya memberikan residu yang buruk, sehingga hasil untuk aliran multifasa itu tidak memuaskan gitu. Sehingga meskipun sebenarnya untuk saya rasa ya kalau mungkin dari tugas ini dari model yang saya buat itu sebenarnya tidak sulit gitu, tidak kompleks. Saya hanya memvariasikan suction pressure-nya. Harusnya mudah, tapi karena adanya difficulty, ada kesulitan dari entah mungkin perangkat lunak atau dari input saya itu tidak bisa dirasakan dengan baik. Untuk suction pressure sebenarnya sudah saya hitung juga, itu harusnya sudah cukup baik gitu ya. Jadi saya tidak bisa cari tahu gitu sebenarnya kurangnya di mana. Ya sehingga untuk aliran multifasa tidak bisa diselesaikan dengan baik, tapi untuk aliran single fasa tunggal itu memberikan hasil yang cukup baik dengan dia menunjukkan adanya gradien tekanan dan gradien kecepatan. Itu ditunjukkan dengan baik bahwa dia mengalir. Meskipun di sini yang saya screenshot parameternya tidak cukup
cukup akurat karena gravitasi saya matikan di sini. Seperti itu. Jadi itu saja mungkin kalau dari saya. Tentunya ini akan masalah dari aliran multifasa mungkin bisa diperbaiki mungkin dari CFD soft mungkin, terutama saya sebenarnya ingin sekali menggunakan volume of fluid method, tapi dia selalu gagal di menunjukkan di lognya error none seperti itu. Jadi dia seperti tidak menghitung gitu. Jadi saya kurang paham masalahnya di mana. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Dengan ini saya akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.